baik teman-teman, jadi kita coba latihan soal LeetCode lagi ya. Jadi ini kita akan coba kerjakan soal 104, yaitu maximum depth of binary tree ya. Jadi inti problemnya atau masalahnya adalah kita diberikan suatu input yang namanya root gitu ya, yang mana dia adalah suatu binary tree gitu ya. Nah, tapi si binary tree itu dia punya ketinggian maksimumnya ya. Jadi ketinggian maksimum itu maksudnya gimana? Ini aku coba coret-coret ya, tapi aku coba pindahkan ini yang tab hitam ini ke bawah dulu, sehingga coretan saya bisa kelihatan jelas oleh teman-teman semua ya. Nah, jadi aku coba mulai dari yang ini teman-teman, si contoh yang pertama ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bagian kiri ini ya, itu kan dia hanya ada satu ketinggian ya. Nah, tapi di sini kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena ternyata ya LeetCode itu menganggap bahwa yang pertama ini itu dia udah di ketinggian yang pertama teman-teman ya. Nah, jadi kalau seandainya kita analisis yang di kirinya, maka sebenarnya yang di sini itu dia adalah ketinggian 2 gitu ya. Ini aku tulis ya, ketinggian 2. Oke. Nah, tapi kan ini baru yang di kirinya ya. Nah, kita perlu cek juga dong yang di kanannya ya. Nah, ternyata kalau teman-teman cermati, yang 20 ini kan dia ketinggian 2 kan ya. Nah, terus yang 15 sama 7 ini dia ketinggian 3. Oke. Nah, berarti si ketinggian maksimum yang perlu kita hasilkan dari input yang contoh pertama itu adalah ketika dia ketinggiannya 3. Kenapa? Karena dari yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, yang paling maksimum itu adalah ketika ketinggiannya 3 gitu ya teman-teman ya. Sampai sini paham ya? Nah, ini aku coba hapus dulu, lalu kita coba ke contoh berikutnya, yaitu nomor 2. Nah, ini agak tricky ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih misalkan mau coba, kalau aku gambarin kan si input di contoh 2 ini, yang root ini itu kan kayak gini ya. Jadi 1 gitu ya, lalu yang bagian kirinya nggak ada, nah bagian kanannya ada 2. Oke. Nah, di sini kita perlu benar-benar hati-hati gitu ya, dan teliti. Kenapa? Karena gini, kalau kita menambahkan secara biasa aja, jatuhnya jadi bisa gini. Kalau aku nambahin ke sini, ini kan dia nggak ada nih ya. Oke, berarti ini dapat 1 kan ya, tapi di sini nggak ada, kita balik ke sini kan ya. Nah, habis itu kita coba ke yang bagian kanannya, dapat 2. Oke. Nah, ini fine atau oke kalau contoh yang kedua. Tapi kalau kita coba ke contoh yang pertama, ini aku coba ke sini ya. Nah, kalau kita pakai cara yang tadi, ini aku hapus dulu. Nah, kita misalkan tambahin nih dari yang awalnya root gitu ya, lalu kita coba tambahin bagian kirinya, dapat 1, dia balik lagi kan ya. Oke. Nah, setelah itu kita ke kanannya dapat 2, ke kiri dapat 3, ke kanan dapat 4 ya. Nah, jadi kalau cuman pakai perhitungan biasa, nah kita harus hati-hati. Ini yang juga menjadi kesalahan saya di awal ya, ketika saya mau approach solving atau menyelesaikan masalah ini, itu adalah kita perlu cermati betul gitu ya, kira-kira nanti penjumlahannya akan seperti apa. Jangan sampai malah yang harusnya kita hitung ketinggian maksimum, tapi kita malah hitung banyaknya elemen dikurangi 1 gitu ya, kayak gitu teman-teman. Yuk, berarti kita coba berpikir ya, kira-kira gimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Nah, jadi kalau contoh 2 kan ini ada 1, 2 ya, berarti dia ketinggian 2 ya, karena ada 2 level kan ya di sini kan ya, maka outputnya 2. Nah, cara untuk bisa solve soal LeetCode ini itu adalah gini. Awalnya itu kita akan coba istilahnya mulai dari root ya teman-teman ya, atau dari si elemen yang paling atasnya ini. Oke. Nah, setelah itu kita coba ke bagian kirinya. Nah, tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, ingat ya, ketika kita ingin menghitung ketinggian, kita harus benar-benar jangan sampai salah gitu ya. Karena gini,
kalau kita seperti yang tadi aku coba sampaikan, jangan sampai yang harusnya kita hitung jarak, yang harusnya kita hitung ketinggian, maaf, bukan jarak ya, tapi ketinggian, tapi kita malah hitung yang lain gitu, entah itu jumlah elemen, entah itu jumlah parent elemen atau child elemen dan lain-lain. Nah, jadi yang bisa saya pikirkan adalah gini, si ketinggian itu dia akan jadi salah satu parameter dari fungsi rekursif kita, ya, sehingga ketika kita mau coba ke sini ke bagian bawah kirinya, kan dapat tuh 1 kan ya ketinggiannya. Oke, nah terus kita coba ke bagian bawah kirinya lagi, ternyata nggak ada. Bagian bawah kanannya lagi, ternyata nggak ada. Nah, baru setelah itu kita balik. Nah, di sini harus hati-hati, karena ketika kita balik, maka ketinggiannya berubah dari yang 1 jadi 0, ya enggak? Oke, jadi kalau teman-teman masukin parameter suatu ketinggian di fungsi rekursifnya, ya, maka dia outputnya pasti 0, teman-teman, ya. Kenapa? Karena dia ujung-ujungnya balik kan ya ke root elemen atau ke elemen yang paling atas, ya. Nah, jadi biar nggak 0 adalah triknya gini. Si elemen yang paling bawah, ketika dia udah nggak ada bagian bawah kiri dan bagian bawah kanannya, contohnya kayak 9 nih kan ya, dia kan udah yang paling bawah kiri kan ya. Nah, berarti ketika itu terjadi, kita perlu simpen tuh, ya, ke suatu variabel, misalkan aku bilang max depth, ya, atau ketinggian maksimum. Oke, jadi awalnya aku set 0 gitu ya. Nah, lalu ketika aku udah ketemu elemen yang paling bawah gitu ya, misalkan paling bawah kiri kayak 9 ini ya, berarti ini kan dia 1 tuh ya, maka kita harus simpen si max depth-nya yang awalnya aku define 0, jadi sekarang sama dengan 1 gitu ya. Oke, nah lalu setelahnya kita akan coba si bagian kanannya kan ya, sama seperti sebelumnya. Nah, cuman bedanya adalah di sini kita akan cari gitu ya, kalau seandainya ada depth atau ketinggian yang dia lebih dari 1 atau lebih dari maksimum depth yang kita dapatkan sebelumnya, maka kita bisa define maksimum depth yang baru gitu. Contohnya, jadi ini kan selesai nih kan ya di bagian kiri kan ya. Nah, sekarang kita ke bagian kanan yang awalnya 0, kita ke 20. Nah, sekarang ketinggiannya kan 1 tuh ya. Nah, setelah itu kita coba ke bagian bawah kirinya, dapatkan ketinggian 2-nya. Nah, di bagian yang 15 ini itu kan dia udah nggak punya bagian bawah kiri dan dia udah nggak punya bagian bawah kanan, ya nggak? Nah, sebelum dia balik kita perlu simpen dulu. Kenapa? Karena si ketinggian yang di 15 ini itu dia 2, yang mana dia lebih besar dari max depth yang sebelumnya. Berarti 2 ini aku akan jadikan sebagai nilai max depth yang baru, ya. Berarti seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu dia balik. Ketika dia balik, maka ketinggiannya jadi 1, ya kan ya. Nah, setelah itu kita coba cek yang bagian kanannya, dapat 2 ya. Nah, karena dia sama ya, ini nggak perlu kan ya kita define nilai baru untuk max depth, tetap 2 gitu ya. Nah, baru karena di 7 juga nggak ada bagian bawah kiri dan dia juga nggak ada bagian bawah kanan gitu ya. Nah, kita bisa balik. Nah, ketika balik, ingat dia ketinggiannya jadi 1, dia nggak lagi 2. Nah, terus dia balik lagi karena dia udah explore kan ya bagian bawah kanannya. Nah, makanya output akhirnya kalau cuman pakai yang parameter ketinggian aja itu dia akan 0. Nah, cuman di sini kita definisikan parameter yang lain, misalkan max depth gitu ya, dimana si parameter ini itu dia akan menyimpan ketinggian maksimum ketika kita menemukan elemen yang paling bawah, entah itu paling bawah kiri atau paling bawah kanan, ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Nah, jadi aku akan coba mulai ngoding aja biar teman-teman bisa lebih clear gitu ya, bisa lebih kebayang kira-kira implementasi codingannya akan seperti apa ya. Jadi aku coba mulai ngoding C++. Kita coba pertama gini, kalau kita lihat constraint di soalnya ya, ternyata banyaknya node yang mungkin ada di tree itu bisa 0 teman-teman ya. Kalau banyak elemennya 0 artinya apa? Artinya dia nggak ada binary tree, ya nggak? Oke, berarti kita bisa bilang di codingan gini, kalau seandainya ya si binary tree itu nggak ada atau null gitu ya, jadi aku coba ngoding C++. Jadi kalau ini dia nggak root gitu ya, berarti kita langsung return 0 ya. Karena apa? Karena dia nggak ada binary tree-nya ya. Dan pasti kalau dia nggak ada tree-nya ya ketinggiannya 0.
Oke. Nah, setelah itu ya kita akan coba mulai nih melakukan yang namanya fungsi rekursif DFS gitu ya. Oke, lakukan fungsi rekursif DFS ya. Nah, tapi saya juga baru ingat sebelum itu kita perlu define dulu beberapa variabel yang telah aku coba sampaikan atau sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang pertama itu adalah variabel yang namanya si depth ya, atau ketinggian. Nah, ini tuh akan sama dengan 0 aku setnya. Jadi ini adalah variabel untuk ketinggian ya. Nah, setelah itu aku coba define variabel yang kedua. Nah, di sini aku akan sebutkan yang seperti tadi aku bilang ya, max depth, dimana ini bertugas untuk menyimpan ketinggian maksimum dari elemen yang paling bawah gitu ya. Berarti ini awalnya aku juga set 0 gitu ya. Ini dia adalah aku coba komen ya di sini ya. Ini adalah variabel untuk menyimpan ketinggian maksimum. Oke. Nah, setelah kita define variabel-variabel yang diperlukan, maka kita bisa coba teruskan ke fungsi rekursif DFS-nya gitu ya. Nah, tapi sebelum itu ya, sebelum aku coba lanjutkan, kita perlu define dong fungsi DFS-nya itu bakal seperti apa ya. Jadi aku coba di private, lalu aku coba void DFS ya. Jadi intinya dari fungsi rekursif itu dia nggak akan mengembalikan apa-apa ya. Tapi sebagai gantinya nanti si max depth ini itu kita akan kenakan pass by reference ya. Jadi ketika kita implementasi si DFS-nya ini ya, harapannya adalah kita bisa return dari max depth plus 1 ya. Jadi kenapa bisa langsung return? Karena di DFS-nya ini nanti parameter dari si max depth-nya itu aku akan set pass by reference, karena nanti nilainya itu akan dimodifikasi dalam fungsi rekursif itu. Jadi ini kalau misalkan aku coba copy paste aja ke parameter fungsinya, jadi awalnya itu kan remote root ini kan ya, root itu pasti akan jadi si inputnya juga di DFS, karena kita akan pakai itu untuk ngedefine base case-nya atau kejadian dimana si fungsi rekursifnya itu dia tidak lagi memanggil dirinya sendiri ya. Terus ini max depth. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman, di yang depth itu kita nggak perlu pakai yang namanya pass by reference ya. Kenapa? Karena depth ini itu dia sifatnya lokal di fungsi rekursif DFS. Kita nggak bakal ngambil depth itu di returnnya atau di outputnya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan pass by reference itu adalah yang si max depth-nya ya, karena kita akan dapetin modifikasi value dari max depth ya, lalu kita akan return itu gitu ya, ditambah 1. Nah, kenapa ditambah 1? Kalau teman-teman ingat, itu kan kita mulai dari 0 ya teman-teman. Oke. Nah, padahal di lead code itu dia yang pertama ini, yang 3 ini dia udah dianggap ketinggiannya 1 gitu ya, makanya kita tambah 1 kayak gini. Oke. Nah, jadi ini aku coba lanjutkan ya untuk mendefinisikan DFS dan apa aja yang dilakukan. Nah, jadi base case-nya adalah kalau seandainya si root-nya itu 0 ya, jadi udah istilahnya udah nggak ada lagi yang elemen di bawahnya, maka kita bisa return aja. Oke. Karena kan ini void kan ya. Nah, setelah itu ingat ya, void itu dia tidak mengembalikan apapun ya, atau return none ya. Nah, lalu kita juga bisa seperti ini teman-teman. Jadi sekarang kita akan coba DFS dari si pertama rootnya. Nah, tapi di sini aku coba mengalir dari yang kiri dulu ya. Maka root left gitu ya. Kemudian si depth plus 1. Di sini aku coba menambahkan ketinggiannya plus 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan di awal itu, ini aku coba coret-coret dulu ya. Aku awalnya hapus dulu, lalu aku coba coret. Jadi kan awalnya kita di 3 nih teman-teman, contoh yang pertama. Lalu kan kita pindah ke yang bagian kirinya kan ya, 9. Oke. Nah, jadi kita bisa tambahin 1. Kenapa? Karena di 9 itu ketinggiannya udah 1. Oke. Nah, lalu kita jangan lupa tambahin max depth-nya. Oke.
Nah, tapi di sini harus hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena ini itu kalau di C++ dia error gitu ya. Jadi biar kita nggak dapat error, kita perlu definisikan yang baru nih. Jadi bukan depth plus 1, tapi kita definisikan misalkan apa, left depth gitu ya, atau ketinggian yang di sebelah kiri itu akan sama dengan si depth plus 1 ini ya. Jadi aku coba cut gitu ya, lalu aku paste di sini, baru setelah itu aku copy si left depth-nya ke sini gitu ya. Nah, kemudian setelah itu gimana kalau seandainya gini, di 9 itu, ini aku coba cor-cor lagi ya, di 9 ini ternyata dia ada bagian kanannya, misalkan anggaplah 21 lah anggaplah ya. Nah, di bagian kirinya nggak ada nih dari 9. Nah, berarti kan kita perlu terusin kan ya ke bagian kanannya, biar kita dapetin ketinggian di sebelah bagian bawah kiri dari si root yang paling atasnya, ya enggak? Nah, berarti awalnya tuh misalkan dia depth sama dengan x gitu ya. Oke. Nggak harus 1 ya, kan ini bisa macam-macam, misalkan ada root lagi kan ya nanti ya. Tapi anggaplah si 9 ini dia punya depth-nya ketinggiannya sama dengan x gitu ya. Nah, kita pingin di bagian bawah kanannya si yang elemen baru ini itu dia juga depth-nya itu x plus 1 gitu ya. Oke, jadi kita nambahin depth tuh nggak cuman dari sebelah kiri, tapi kalau dari kiri tadi ada bagian bawah kanannya ya kita perlu tambahin plus 1 juga untuk variable depth atau ketinggiannya ya. Berarti kita bisa bilang di codingan seperti ini. Ini akan integer, maaf, ini aku coba mulai ngoding lagi ya. Jadi integer dari si right depth gitu ya, itu akan sama dengan depth plus 1 juga ya. Jangan lupa titik koma ya kalau di C++ teman-teman. Kemudian kita perlu DFS sekarang ke bagian bawah kanannya ya, kayak gini. Ini right depth kemudian max depth. Oke. Nah, ini aku coba kasih titik koma. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman, kalau kita udah ketemu nih bagian yang paling bawah ya, misalkan ini tadi kan 21 nih, ternyata 21 ada lagi nih, misalkan ini 23 lah. Nah, ini kan berarti kan depth-nya yang sekarang itu kan x plus 2 kan ya. Oke, yang di 23 ini. Nah, tapi dari 23 ternyata dia nggak ada bagian bawah kirinya, dan dia juga nggak ada bagian bawah kanannya ya. Berarti kan ini yang paling bawah nih di sini nih. Oke, nah jangan lupa kalau kita udah ketemu elemen yang paling bawah gitu ya, baik itu dari bagian kiri ataupun bagian kanan, maka kita perlu simpan itu ya. Kenapa? Karena tadi yang seperti aku bilang, kalau backtracking, kalau kita nggak simpan si depth-nya ini ya, dia akan balik lagi, jadi dia akan berubah jadi x, lalu dia akan akhirnya dia akan balik ke depth sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi kita perlu simpan dulu ke max depth-nya. Jadi caranya gimana? Nah, kita coba cek apakah dari si depth-nya itu ya, karena kan parameter fungsi kan namanya depth ya. Oke, bukan left depth atau right depth. Ini kan dia cuman input ke sininya kan ya, tapi dalam fungsinya dan namanya udah depth lagi gitu ya. Nah, berarti ini if depth-nya itu dia lebih besar dari max depth ya, maka kita bisa definisikan nilai baru untuk max depth ya, seperti yang tadi aku jelaskan. Oke. Nah, berarti setelah itu apa lagi? Saya belum kepikiran ya, kita coba kayak gini dulu deh bareng-bareng ya. Tapi ini jangan lupa kita masukin juga depth-nya tuh jadi root ya, kemudian depth kayak gini, baru max depth ya. Oke, titik koma. Kita coba cek apakah benar atau enggak ya codingannya ya. Nah, kita coba submit. Nah, gini teman-teman ya, akhirnya kita bisa bit 100% lagi di LeetCode. Oke. Semoga teman-teman paham ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya ya.